wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fadila, NIM 52109111129 dari Prodi Arsitektur dan mata kuliah Aplikasi Teknologi Informasi kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran teknologi informasi digital dalam dunia arsitektur. Nah, yang pertama di sini ada pendahuluan. Lalu topik pertama kita kali ini adalah tentang teknologi informasi sebagai sumber referensi. Lalu di sini yang kedua tentang desain, dan yang ketiga tentang website. Lalu yang terakhir tentang kesimpulan. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak, aplikasi teknologi informasi saat ini menjadi salah satu aspek penting sebagai penunjang aspek kehidupan, terutama dalam aspek perancangan dunia arsitektur. Hal ini dikarenakan teknologi informasi digital lebih sangat efisien dan mudah untuk seorang arsitek dalam menunjang pekerjaan mereka secara maksimal. Nah, teknologi informasi juga sebagai sumber referensi. Biasanya seorang arsitek menjadikan teknologi informasi sebagai sumber-sumber referensi mereka dalam menunjang pekerjaan mereka secara maksimal. Misalnya untuk mencari konsep atau mencari ide-ide sebagai studi kasus bangunan yang akan mereka kerjakan. Contoh, hasil studi kasus yang biasanya setelah terbukti keberhasilannya akan biasanya cenderung dijadikan seorang arsitek sebagai salah satu konsep untuk dijadikan atau untuk diterapkan kepada bangunan-bangunan yang akan mereka desain. Nah, selain itu juga teknologi informasi juga banyak memuat hal-hal yang berbau arsitektur. Misalnya kita bisa mencari tentang sejarah tokoh-tokoh arsitektur atau biografi atau background pendidikan seorang arsitektur itu sendiri, bagaimana mereka seorang arsitek melalui pendidikan-pendidikannya. Lalu juga kita bisa mencari referensi-referensi bangunan di dalam teknologi informasi. Misalnya bangunan-bangunan yang di era zaman dahulu ataupun bangunan-bangunan yang di era modern sekarang. Nah, yang ketiga kita bisa melihat referensi desain atau rancangan-rancangan seorang arsitektur terkenal untuk dijadikan studi kasus atau konsep untuk bangunan kita. Misalnya seperti Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Untuk kita terapkan konsep-konsep mereka kepada konsep bangunan kita. Nah, lalu yang kedua ada topiknya desain. Seorang arsitek di era modern sekarang memerlukan banyak aplikasi-aplikasi untuk menunjang pekerjaan mereka secara maksimal agar pekerjaan mereka bisa memberikan karya terbaiknya. Nah, biasanya seorang arsitek menggunakan aplikasi dua dimensi sebagai untuk merancang struktur bangunan ataupun denah-denah bangunan. Nah, biasanya menggunakan aplikasi Revit atau AutoCAD. Nah, lalu dari dalam bentuk dua dimensi ini akan direalisasikan ke dalam bentuk aplikasi tiga dimensi, yaitu aplikasi 3ds Max dan SketchUp. Nah, di dalam aplikasi ini cenderung arsitek itu memilih karena selain minimnya penyimpanan, juga seorang arsitek ini biasanya digunakan karena aplikasi ini banyak sekali memuat tools-tools yang sangat membantu seorang arsitek dalam menunjang pekerjaan mereka. Nah, topik yang ketiga yaitu website. Teknologi informasi sendiri menyediakan website sebagai salah satu sumber informasi untuk menjelaskan kepada customers ataupun orang-orang yang ingin mengetahui informasi. Biasanya cenderung digunakan sebagai promosi bisnis ataupun promosi perkenalan perusahaan untuk agar orang-orang di luar sana bisa mengetahui produk-produk ataupun perusahaan-perusahaan tentang kita. Lalu juga website di sini sebagai salah satu untuk pembuat jaringan agar orang-orang bisa mengetahui informasi dan seluk-beluk tentang produk-produk kita. Juga website di sini sebagai fitur untuk bekerja sama kepada orang-orang di dalam jaringan. Nah, dari ketiga hal di atas tadi bisa kita ketahui bahwasannya teknologi informasi saat ini sangat
membantu begitu banyak orang-orang yang di dalam kesulitan. Pasalnya, hal ini teknologi informasi sangat efisien dan dapat meningkatkan performa seorang arsitek di lapangan. Nah, teknologi inilah yang sampai saat ini menjadi alat untuk memudahkan kesulitan orang-orang. Nah, dalam dunia arsitek sendiri sudah banyak perubahan positif dari yang awalnya menggunakan peralatan tradisional hingga ke peralatan-peralatan yang modern sekarang. Itu semua karena seiring perkembangannya zaman, teknologi informasi menjadi terupdate dan terbaru. Namun, terlepas dari hal positifnya, tentu saja teknologi informasi sendiri memiliki hal-hal negatif. Tetapi, eh, karena hal itulah orang-orang cenderung memanfaatkan teknologi informasi sebagai sumber penyebar kebencian, sara, dan hal-hal yang lain yang dapat merugikan kita. Dari sinilah peran kita sebagai manusia yang baik dan bijak harus mengetahui fungsi teknologi informasi sebagai salah satu alat untuk menunjang kehidupan kita dengan memanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, demikian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.